Kerja keras Gubernur Rohidin Mersyah selama memimpin Bengkulu terbayar dengan berbagai perolehan prestasi tingkat nasional dan pengakuan publik dari berbagai kategori. Kepiawaian Gubernur Rohidin melakukan berbagai aksi dan terobosan berhasil meningkatkan investasi sejak 5 tahun terakhir yang sebelumnya hanya 0,216 triliun melonjak menjadi 6,733 triliun. Dalam kategori tata kelola birokrasi, di bawah kepemimpinan Gubernur Rohidin Mersyah, pemerintah Provinsi Bengkulu berhasil meraih predikat WTP 2 kali berturut-turut. Tidak hanya itu, di bawah kepemimpinan Gubernur Rohidin Mersyah, tingkat kemiskinan Provinsi Bengkulu berhasil diturunkan dari 17,16% pada tahun 2015 menjadi 15,41% pada 2018. Kepiawaian Gubernur Rohidin membangun koordinasi dengan lintas sektor membawa Provinsi Bengkulu dinobatkan sebagai pengendali inflasi terbaik nasional untuk wilayah Sumatera. Tidak hanya itu, Indeks Pembangunan Pemajuan Kebudayaan Provinsi Bengkulu menempati posisi keempat terbaik nasional setelah Jawa Tengah, Bali, dan Yogyakarta, serta mengungguli angka rata-rata nasional. Kategori infrastruktur potensial dan pelayanan publik, Provinsi Bengkulu 2 kali berhasil meraih penghargaan platinum dalam Indonesia's Attractiveness Award yang diselenggarakan PT Tempo Intimedia Tbk dan Frontier Group. Gubernur yang dikenal sederhana dan akrab dengan semua kalangan ini juga berhasil membawa laju pertumbuhan ekonomi Bengkulu meningkat, serta berhasil meningkatkan indeks pembangunan desa dalam rentan waktu sejak dirinya memimpin Bengkulu hingga 2018. Berkat keberhasilan Gubernur Rohidin meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat, indeks pembangunan manusia di Provinsi Bengkulu meningkat dan berhasil masuk dalam pembangunan manusia kategori tinggi dengan angka sebesar 70,64%. Selain itu, indeks pembangunan pemuda di Provinsi Bengkulu meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 45,50% menjadi 53,83%. Sejak memimpin Bengkulu, Gubernur Rohidin juga berhasil menurunkan angka pengangguran yang signifikan dari 4,91% pada 2015 menjadi 3,51% pada tahun 2018. Bahkan, Provinsi Bengkulu menjadi provinsi yang berhasil menurunkan angka pengangguran terendah se-Sumatera dan terendah ketiga untuk tingkat nasional. Dalam kategori penanggulangan bencana, Gubernur Bengkulu berhasil meraih penghargaan sebagai Pembina Tagana Berprestasi 2019. Bukan hanya itu, Bengkulu juga berhasil menorehkan prestasi luar biasa pada Pekan Olahraga Wilayah Sumatera 10 tahun 2019 yang digelar di Bumi Rafflesia. Sebelumnya, Bengkulu hanya mampu berada di urutan ke-9 dari 10 provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Pada Porwil Sumatera ke-10 2019, Bengkulu berhasil mendulang 25 medali emas, 13 medali perak, dan 18 medali perunggu, serta berhasil menempatkan Bengkulu di urutan ketiga di Pulau Sumatera. Yang tak kalah membanggakan, pada tahun 2020 ini, saat wabah COVID-19 menjadi pembahasan nasional bahkan dunia, Bappenas Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada provinsi yang dikenal dengan julukan Bumi Rafflesia ini sebagai provinsi terbaik kedua nasional setelah Jawa Tengah dalam penghargaan pembangunan daerah 2020 kategori perencanaan dan pencapaian terbaik provinsi dalam pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis ekowisata inklusif serta revitalisasi wisata alam dan historis yang didukung oleh pengembangan SMK pariwisata. Prestasi ini pertama kali diraih oleh Provinsi Bengkulu sejak provinsi ini berdiri. Para audiens yang terhormat, inilah pemerintah daerah terbaik dalam perencanaan dan pencapaian PPD 2020. Provinsi terbaik ketiga, Jawa Timur. Harmoni pendidikan vokasi seperti SMK Pengampu, SMA Double Track, SMK Mini Pesantren, serta Rumah Sakit Terapung. Provinsi terbaik kedua, Bengkulu.
pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis ekowisata inklusif, serta revitalisasi wisata alam dan historis, didukung pengembangan SMK Pariwisata. Provinsi terbaik pertama, Jawa Tengah. Sinergitas program penurunan kemiskinan melalui satu perangkat daerah, satu desa dampingan.